Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Febrianingsih, NIM 1805510192 dari Prodi Manajemen Universitas Kitubang Semarang. Di sini saya ada tugas meresensi sebuah buku. Buku yang saya akan resensi berjudul Mahfud MD yang ditulis oleh Weda S. Atmanegara, diterbitkan oleh Brilian pada tahun 2020. Buku ini memiliki tebal 191 halaman dan isinya menceritakan tentang biografi dan pengalaman menarik dari Mahfud MD yang bakal menginspirasi kita semua. Nah, saya akan menceritakan sedikit cerita yang ada dalam buku ini. Mahfud lahir pada tanggal 13 Mei 1957 di Jawa Timur, tepatnya di Madura, dari kedua orang tua yang ayahnya bernama Mahmudin dan ibunya bernama Siti Khadijah. Mahfud sendiri mempunyai 6 orang saudara dan dia merupakan anak tengah. Nah, Mahfud itu tumbuh sebagai anak yang haus akan ilmu pengetahuan. Terus ayahnya ini ingin banget Mahfud mempunyai disiplin yang sangat tinggi, sehingga sewaktu ia SD, si Mahfud ini telah menjadi seorang santri di sebuah pesantren di daerahnya. Ketika Mahfud MD lulus SD, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Nama SMP-nya itu Pendidikan Guru Agama PN. Disinilah asal mula nama Mahfud MD itu berasal. Ketika ia masuk kelas, kan wali kelasnya itu absen. Pas absen nama Mahfud, kok yang ngacung ada 3 orang. Nah, agar tidak bingung, wali kelasnya ini kayak memberi saran, coba tambahin nama orang tua kalian di belakang biar nggak bingung absennya. Jadilah namanya Mahfud MD, dari situ asal mulanya. Ketika Mahfud MD telah lulus dari SMP, ia melanjutkan pendidikan ke SMA. Nama SMA-nya itu Pendidikan Hakim Islam Negeri PN, atau yang lebih dikenal sekarang itu SMAN 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, selama sekolah di sana ia menempuh pendidikan selama 4 tahun. Terus yang paling unik nih, Mahfud itu suka banget tidur di bong atau kuburan Cina karena ia merasa bentar, ada motor guys. Karena ia merasa kuburan Cina itu enak banget gitu buat belajar, terus nggak berisik, tenang, makanya dia betah banget di kuburan Cina untuk belajar. Waktu begitu cepat berlalu dan Mahfud MD pun telah lulus dari SMA-nya. Lalu dia ini melanjutkan kuliahnya di 2 universitas sekaligus. Yang pertama di UI dia ngambil jurusan ilmu hukum, dan yang kedua di UGM mengambil jurusan sastra Arab. Nah, selama Mahfud MD kuliah, dia sama teman-temannya ini suka banget menggadaikan mesin ketik dan sepeda. Uangnya ini dibuat untuk ongkos pulang, tapi saat mereka telah kembali ke Jogja, barang-barang tersebut akan ditebus kembali. Saya akan mengutip beberapa kutipan dari Mahfud MD. Yang pertama, takwa dan kejujuran akan memberikan ketenangan hidup. Kalau kita bertakwa dan jujur, maka hidup akan tenang. Tak pernah takut atau resah, jabatan tinggi atau kekayaan sebanyak apapun, kalau tidak jujur, membuat hidup terasa hampa dan penuh ketakutan. Ya, itulah Mahfud MD. Dia sendiri mempunyai kepribadian yang sangat jujur, sederhana, disiplin, dan cintanya terhadap tanah air itu sangat besar, sehingga mengantarkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Selanjutnya yaitu kutipan yang kedua. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa adagium penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu adalah adagium yang salah. Yang benar tumpul ke atas dan tumpul ke bawah. Yang di atas enak bisa menyuap, yang ke bawah terkena karena tak mampu menyuap. Berarti hukumnya tumpul ke atas dan ke bawah. Nah, padahal banyak banget orang yang ingin menjatuhkan Mahfud MD ke politik yang tidak jujur, penuh kecurangan dan tidak sehat. Tapi Mahfud MD menolak itu semua.
Karena alasan Mahfud MD untuk terjun ke dunia perpolitikan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi rasa cintanya terhadap bangsa Indonesia itu sangat besar. Nah, itulah resensi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau tidak jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silau.